Bismillahirrahmanirrahim. Babu ziyarati ahlil khair wa mujalasatahum wa suhbatahum wa mahabbatahum. Bab berikut ini yaitu bab tentang berkunjung, ziarah, berkunjung kepada orang yang baik, orang yang soleh, bergaul dengan mereka dan juga mencintai mereka. Wa talabud du'a minhum, dan juga meminta doa dari mereka, orang-orang yang soleh. Ayat yang terkait dengan bab ini sebagaimana Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Ini surat Al-Kahfi. Dari ayat itu ila qouli ta'ala, sampai firman Allah Ta'ala, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ini ayat surat Al-Kahfi, ayat 60 sampai 66 kalau tidak salah. Surat Al-Kahfi. Wa id qala Musa li fatahu, ingatlah ketika Musa berkata kepada pemuda yang menemaninya, membantunya, la adrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Saya tidak akan berhenti berjalan ini sampai nanti sampai di majma'al bahrain, di pertemuan dua lautan, aw amdiya huquba, atau aku akan berjalan terus bertahun-tahun. Ayat ini menceritakan tentang Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah untuk menemui Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah untuk mencari hamba Allah, tidak sebutkan namanya Khidir, cari hamba Allah di tempat yang sudah diberitahu oleh Allah petunjuknya, suruh cari. Ini artinya mengisyaratkan bahwa diperintahkan kita untuk berziarah, berkunjung, datang kepada orang yang soleh, karena disebut oleh Allah itu bahwa jada abdan min ibadina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi nanti di sana kamu temui orang yang sudah aku ajari dia ilmu dari sisiku, yaitu ilmu laduni, sudah disebut ilmu laduni. Jadi Nabi Musa itu disuruh ngaji, Nabi, padahal dia Nabi. Perintah itu bermula karena Nabi Musa ini ceritanya, dari Nabi Musa itu ketika ditanya oleh kaumnya, orang-orang Bani Israel ini agak menjengkelkan, mokong, menjengkelkan. Termasuk Nabi Musa dia bikin jengkel. Di antara ketika mereka bertanya, "Hai Musa, siapa yang paling pintar di antara kita ini?" Nabi Musa yang jawab, "Yang jelas di antara kalian yang paling tahu ya, yang paling ngerti karena Al-Qur'an
wahyu itu turun ya kepada Nabi Musa, yang paling tahu ya aku. Maka kemudian oleh Allah ditegur, disuruh banyak belajar. Jadi perintahkan menemui seseorang yang diberi oleh Allah ilmu yang diberikan kepada Nabi Musa. Ternyata banyak hal yang tidak diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa suruh belajar. Akhirnya ya sesuai petunjuk Nabi Musa melaksanakan perintah itu. Dan kemudian mengajak seseorang pembantunya atau ya orang yang menemani perjalanannya, seorang pemuda di bagian bawah bekalnya. Jadi bekal itu ya untuk perjalanan bontote atau iwai. Ketika perjalanan sudah jauh, saya akan berhenti kecuali nanti kalau sudah sampai di pertemuan dua laut. Nah ini dulu orang bayangkan bagaimana pertemuan dua laut, ternyata ada. Di Mesir dan itu ada Majma'al Bahrain. Jadi airnya tidak bisa campur. Kalau beberapa waktu yang lalu sering diupload di YouTube atau di tentang kebesaran Allah. Jadi air laut ini sebelah kanan, sebelah kiri ini sini. Jadi jenis airnya, kadar garamnya, sehingga tidak bisa campur. Yang sebelah ini tawar karena kumpulan dari air yang datang dari air tawar, kemudian sama-sama di laut tapi tidak kumpul airnya. Jenis ikannya pun beda, yang di sini dengan sini padang tidak ada pembatasnya. Itu termasuk fenomena alam. Itu Majma'al Bahrain. Nanti kalau sudah sampai di tempat itu kita akan berhenti. Kalau nggak ketemu ya berjalan sampai bertahun-tahun, jadi nyari tempat itu. Disitulah tempat di mana nanti Nabi Khidir itu ada sesuai petunjuk Allah. Nah, ketika perjalanan sudah capek, karena istirahat, panasan gitu, ini ngiyup, cari tempat berteduh. Jangan di laut, di pantai. Nah, ini berteduhnya ya di balik bebatuan. Sampai perjalanan itu mau dilanjutkan. Ketika perjalanan capek istirahat ini ketiduran. Nabi Musa kayak ketiduran, dan ini kesel. Lah, yang bagian bawah ini apa jadi bontot ini betul sangat kecil, kaget. Ternyata iwak sing pun disiapkan lagi bekal laut urip. Mungkin kreseke oba-oba iwak ini mencolot nanti menuju laut. Nah setelah itu kejadian yang istimewa ini justru dia lupa. Nah ini perjalanan sudah istirahat cukup lanjut. Perjalanan lanjut sudah jauh setengah hari. Kemudian Nabi Musa berkata lagi kepada pendampingnya, pelayannya, "Lihat, keluarkan sini ikannya, basi bontot dibuka. Kita sudah perjalanan capek, perjalanan seharian." Begitu ditanya bagaimana, apakah tadi Anda tidak tahu waktu kita istirahat di balik batu itu ikannya itu lepas, ucul, dia berjalan menuju laut. Fatakhadha sabilahu, dia mencari jalan ke laut itu dengan sesuatu yang ajaban, yang menakjubkan. Tapi kok lupa, padahal peristiwa yang istimewa, kok lupa. Tapi wa ma ansani ila syaiton, yang menyebabkan aku lupa itu ya setan. Nah, dia ya dimarahi. Mungkin Nabi Musa itu orang yang temperamen.
kritis dan juga suka ini memang protes karakter Bani Israel. Oh, juga dimarahin, ya balik lagi ke tempat yang tadi, dan tempatnya itu masih ada. Jadi tempat yang dilewati ikan itu sudah hilang jejak. Nah itu petunjuk yang kita cari situ, balik lagi. Jadi harus menemui dengan perjalanan yang berat, berhari-hari dan perjalanan yang jauh untuk melaksanakan perintah Allah. Apa? Ziarah kepada orang yang soleh tadi yang disebutkan oleh Allah. Nah ini kalau dikaitkan dengan bab tadi itu, nah, kita diperintahkan untuk datang kepada ahli khair, orang yang baik, orang yang mulia, orang-orang yang soleh. Jadi itu masyhur juga ketika Harun ar-Rasyid itu jadi khalifah, ini yang jadi ulamanya Imam Malik. Masyhur riwayatnya Imam Malik diminta datang untuk ngajarin putra-putranya di istana, tapi beliau jawab, al ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu didatangi, kalian yang datang, bukan ilmu yang mendatangi ya. Maka kemudian Harun ar-Rasyid orang yang soleh datang ngaji pada Imam Malik dengan anak-anak. Kalau Imam Malik waktu datang ke istananya ya sebagai tamu yang manggilnya ya Amirul Mukminin. Tapi kalau raja datang ya duduk ngaji seperti yang lain. Ini kemudian Nabi Musa di situ, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Kemudian sampai akhirnya bertemu dengan Nabi Khidir. Di situ di tempat yang sudah ditunjukkan, dan Nabi Khidir sudah tahu, sudah kenal, tapi Nabi Musa nggak tahu, nggak kenal. Nah, ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang tidak ketahui. Maka kemudian Nabi Musa minta diizinkan, diperkenankan untuk mengikuti beliau. Jadi untuk mengikuti beliau dan berkenan untuk mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh Allah. Tapi nanti di sini Nabi Musa ini nggak lolos, nggak lulus, karena sudah diperingatkan, inna kala tastati ama ya sobro, udah kamu nggak mungkin sabar. Soalnya beda ini jurusan. Ilmunya Nabi Musa itu ilmu syariat, terus yang konkret, yang dohir, yang hukumi. Sementara ilmunya Nabi Khidir itu ilmu yang hakikat. Jadi tidak diketahui oleh Nabi Musa. Dohirnya itu berbeda dengan yang apa yang sebenarnya. Maka sudah diperingatkan, kamu tidak mungkin sabar karena ilmu beda. Tapi Nabi Musa mau tidak berikan kesempatan, saya akan bersabar. Itu bisa perjalanan Nabi Musa untuk mendatangi. Jadi kalau berkaitan dengan bab ini, ziyaratu ahli khair, mendatangi orang yang soleh. Wa qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wasbir nafsaka, sabarkan dirimu, sabarkan dirimu, ma'al ladina yad'una rabbahum, untuk menemani bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka, bil ghadati wal 'ashyi, di pagi dan sore hari, yuriduna wajhahu, mereka hanya menginginkan zat Allah, menginginkan Allah, rahmat dan ridhonya Allah. Ini ayat-ayat yang terkait dengan perintah agar kita mendatangi orang yang baik, orang yang soleh, dan bersabar untuk bersama mereka.
bergaul bersama mereka, karena mereka orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah pagi, sore. Jadi kalau bergaul dengan orang yang dekat kepada Allah, kita nanti takut. Semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah itu ada. Kalau kumpul orang-orang yang ahli maksiat, ya nanti takut juga. Makanya kita diperintahkan untuk datang kepada ahli khair, orang-orang yang soleh. Adapun hadis-hadis yang terkait dengan ini, pertama diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Abu Bakr li Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar berkata kepada Umar, "Intoliq bina ila ummi Aiman radhiyallahu anha." Mari kita berangkat. Intoliq bina, ayo kita berangkat bersama ke rumahnya Ummu Aiman radhiyallahu anha. Jadi Ummu Aiman ini orang yang merawat Nabi sejak kecil. Nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berziarah kepadanya kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ke sana karena beliau itu Ummu Aiman orang yang sering didatangi Rasulullah. Jadi apa yang sering dilakukan oleh Rasulullah ini dilakukan oleh Abu Bakar. Yazuruha falamman intaha ya ilaiha bakat. Maka ketika dia sudah sampai di rumahnya, ketika dia sudah mendatangi rumah Ummu Aiman ini, dia nangis. Jadi melihat Abu Bakar, Umar datang, ini beliau menangis. Ummu Aiman. Kenapa? Karena terbayang Rasulullah ini yang selalu mendampingi Rasulullah. Nah, inilah fadilahnya, hikmahnya silaturahim. Maka terus teringat, oh ini yang biasanya dulu digandeng Rasulullah, ini yang dulu bersama Rasulullah. Sehingga seakan-akan orang yang meninggalkan kita itu masih ada atau baru saja. Jadi itu panjang umurnya itu kan seperti kemarin dan ketemu. Faqala laha ma yabkiki. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Ummu Aiman, ma yabkiki, apa yang menyebabkan engkau menangis? Nopo panjenengan kok mula nangis? Ama ta'lamina annama indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kamu sudah tahu bahwa apa yang disiapkan oleh Allah di sisi Allah untuk Rasulullah sudah pasti terbaik. Rasulullah sudah tempatnya jelas di surga. Rasulullah sudah di surga, sudah lebih baik. Nah, kita ini yang nggak jelas ini. Kenapa sampai nangis? Bukankah Rasulullah sudah mendapatkan yang lebih baik di sisi Allah? Faqalat, kemudian Ummu Aiman ini berkata, inni la abdi anni la a'lamu annama indallahi ta'ala khairun li Rasulillah. Sungguh aku tidak menangis karena aku tahu bahwa apa yang diberikan di sisi Allah itu sudah
lebih baik bagi Rasulullah. Artinya Rasulullah sudah jelas tempatnya sudah surga, jadi tidak perlu ditangisi. Aku bukan menangis karena itu. Walakin abdi annal wahya qad inqata'a minas samai. Tetapi aku menangis karena mengingat bahwa wahyu qad inqata'a sungguh telah terputus. Kalau Rasulullah sudah wafat berarti wahyu Allah sudah putus, sudah tidak ada wahyu yang turun lagi. Kemudian semangat menghafalkan lagi sudah tidak ada. Wahyu dari langit sudah tidak turun. Maka kemudian wahayyajatuhuma alal bukai faja'ala yabkiyani ma'am. Ternyata dengan jawaban itu, jawabannya tidak diduga-duga, begitu menyentuh membuat sedih Abu Bakar, Umar jadi teringat lagi kepada Rasulullah, menangis, akhirnya nangis berjamaah. Jadi 3 orang nangis gara-gara ingat Rasulullah, wahyu sudah tidak turun lagi. Padahal banyak ayat-ayat yang turun itu ya karena peristiwa-peristiwa, ada masalah langsung diputuskan. Kalau ada Rasulullah itu enak juga, keputusannya dari langit, jadi tidak ada yang protes. Ada masalah kasus dijawab oleh Rasul, oleh Allah. Tapi ketika Rasulullah nggak ada, wah ini sudah masalah terus datang, tidak langsung diputuskan dari langit. Jadi ini yang menyebabkan Abu Bakar, Umar, dan Ummu Aiman nangis pada waktu. Nah ini terkait dengan perintah mendatangi orang-orang yang baik, yang kemudian nanti mengingatkan kita kepada Allah, menambah rasa rindu cinta kepada Rasulullah. Nah ini Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikutnya ada hadis agak panjang, insyaallah kita kaji pada kesempatan berikutnya. Para hadirin para jamaah rahimakumullah, terakhir kita sekarang berada di tanggal 10 bulan Muharram atau yang disebut dengan Yaumu Asyura, hari Asyura. Hari Asyura inilah yang kemudian menjadi nama dalam kalender Islam Jawa, bulan Syuro, karena peristiwa yang terjadi pada hari Asyura. Ada amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu puasa. Nah, itu kalau jenengan pun sahur, alhamdulillah niat poso. Sing dereng kuat ya poso, kalau enggak ya mudah-mudahan tahun depan tak lupa. Syukur kalau kemarin, karena Rasulullah diceritakan oleh Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yauma Asyura. Rasulullah telah berpuasa pada hari Asyura. Wa amara bisyamihi, dan Rasul telah memerintahkan sahabat-sahabatnya kita semua untuk berpuasa. Kemudian Rasulullah ditanya, su'ilan siyami yaumi Asyura. Nabi ditanya tentang puasa hari Asyura itu apa fadilahnya. Beliau menjawab, qala yukafirus sanatal madiyah. Puasa hari ini tanggal 10 Muharram ini itu menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu. Nah ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk menetralisir dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita. Karena itu kita upayakan. Kalau misalnya tidak kuat tadi kan tidak sahur, persiapan ya, mudah-mudahan tahun depan kita tidak lupa. Nah kalau yang kemarin tanggal 9 itu Nabi belum sempat melakukan, tapi Nabi merencanakan. Jadi ketika Nabi sudah puasa ini 10 Muharram itu, sahabat-sahabat laporan Nabi, orang-orang Yahudi itu juga puasa. Hari Asyura itu puasa Nabi.
Mereka puasa karena menghormati Nabi Musa ketika diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun pada hari ini. Kemudian Nabi jawab, nahnu ahaqqu bi Musa, kita ini ya lebih berhak. Kalau masalah itu kita lebih berhak untuk memuliakannya. Sahabat kan mengatakan, oh ini berarti kita niru-niru orang Yahudi. Ya, sudah, kalau begitu kita akan puasa tahun depan tanggal 9-nya. Kata Nabi, lain begitu ila qabilin. Kalau tahun depan saya masih berumur panjang, la asumanna at-tasya. La asumanna at-tasya. Sungguh aku akan puasa pada tanggal 9. Itu disebut hari Tasu'a. Berbahagialah yang kemarin sudah puasa, berarti panjenengan sudah melaksanakan yang dicita-citakan Rasulullah. Sementara Rasulullah belum sempat melakukan karena belum tahun depan Rabiul Awal sudah dipanggil oleh Allah, sudah wafat. Nah ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa di hari ini. Kalau belum bisa ya mudah-mudahan tahun depan kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, karena ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah sarana untuk melebur, menghapus dosa-dosa setahun yang telah terlewatkan. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa